Masih di event menjelang debat kelima Capres 2024 dan saya masih berbincang bersama tim ses dari masing-masing paslon. Dilanjutkan perbincangan dengan Pak Indra tadi, seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya transparansi terkait dengan serapan dari anggaran pendidikan ini sudah terjadi bahkan kemudian sebelum Pak Anies pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan gitu ya. Pada saat penjabat kemudian juga ada findings tadi, ada temuan tadi waktu itu apa sih yang dilakukan dan seberapa efektif hal yang kemudian dilakukan oleh Pak Anies pada saat itu membuat serapan anggaran di pendidikan gitu lebih efektif dan juga efisien dan juga lebih transparan. Ya, yang pertama kita harus pahami pada saat Mas Anies menjabat, itu Kemendikbud dibagi menjadi dua. Satu Ristek Dikti, yang kedua baru Kemendikbud sendiri, di mana anggarannya waktu itu hanya sekitar 40 triliun Kemendikbud. Jadi jauh sekali kan kalau kita bicara dari 600 triliun pada saat itu sih masih sekitar 500-an triliun ya, itu jauh sekali. Hanya nggak sampai 10%, dan waktu itu memang yang dilakukan adalah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan menemukan kalau sekian banyak guru sudah meninggal, sudah pensiun, tapi kenapa masih dianggarkan kan gitu. Itu yang Mas Anies lakukan pada saat, karena memang kewenangannya hanya sampai di situ, dan beliau sendiri nggak punya kewenangan untuk mendesain tadi anggaran pendidikan, karena tadi sudah tupoksinya kementerian-kementerian lain nih kan gitu. Jadi sedangkan beliau sendiri hanya megang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu hanya di Dikdasmennya saja. Nah jadi kita juga harus paham sistem pendidikan kita ini Artinya memang perlu ada perubahan yang signifikan dong. Kalau harus dibilang ada revisi undang-undang sistem pendidikan kita. Ya, harus ada revisi Undang-Undang Sisdiknas yang betul-betul harus sesuai dengan konstitusi. Kan tadi saya katakan, kita jadi pelanggar HAM, jadi pelanggar konstitusi nih. Di Indonesia itu sekolah aja harus diseleksi. Padahal kalau di negara lain, yang namanya sekolah itu tinggal datang ke sekolah harus diterima. Dan nggak ada bayaran. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah kita harus menyiapkan bangku yang cukup. Untuk semua anak Indonesia ya. Baik, saat ini kita akan menuju ke JCC terlebih dahulu Pak Indra. Maaf saya potong. Saat ini Prabowo Gibran sudah sampai di JCC Senayan untuk kemudian memasuki venue debat Capres pada malam hari ini dengan mengenakan kemeja putih dan juga outer warna biru muda begitu ya. Ini kemudian menjadi satu warna yang nampaknya selalu dikenakan gitu oleh Prabowo Gibran. Capres-Cawapres nomor urut 2, dan kita juga nantikan Capres-Cawapres lain yang kemudian akan mendatangi ataupun menghadiri debat Capres pamungkas pada kesempatan kali ini. Baik, ada yang ingin dilanjutkan Pak Indra atau saya bisa langsung bergerak ke Pak Dede? Ini penting, jadi kita harus membangun sekolah-sekolah dan bangku-bangku yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan di kami Kubu 01 punya program memang dari prasekolah sampai kelas 12 itu jumlah bangkunya harus sama, nggak kayak sekarang kan piramida nih, semakin tinggi semakin sedikit bangkunya. Jadi makanya tiap tahun rebutan dengan PPDB zonasi itu kan ribut terus kan gitu. Nah itu jumlahnya harus sama dan semuanya tanpa pungutan lagi. Sekarang itu sekolah negeri memang gratis, tapi orang tua murid sering mengeluh. Seragamnya 2,5 juta, masih ada study tour, masih ada ini, ada itu. Itu semuanya harus ditanggung oleh negara. Dan itu yang kami lakukan, dan kami akan kerjasama dengan pihak swasta. Jadi bisa jadi anaknya sekolahnya di sekolah swasta. Tapi biayanya dari pemerintah. Sehingga semua anak Indonesia itu akan bersekolah, dan ini ada dampak ekonominya loh. Tahun 2019, Esther Duflo, pemenang Nobel bidang ekonomi, bikin kajian tentang SD Impres tahun 70-an. Ternyata dengan adanya SD Impres meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekaligus pertumbuhan pendapatan. Nah kita berhenti nih di SD Impres nih. Kan tinggal melanjutkan SMP Impresnya kita bangun, SMA Impresnya kita bangun, SMK Impresnya kita bangun, dan tidak ada lagi sekolah favorit. Semuanya harus standarnya sama, harus favorit semua, kualitinya bagus. Nah ini yang kita program yang akan kita buat, kita tawarkan dari Paslon 01. Bang Dede, soal tadi ya perubahan yang signifikan di sistem pendidikan nasional kita gitu, supaya kemudian permasalahan terkait dengan pendidikan di Indonesia, pemerataan infrastruktur, kemudian juga tadi soal biaya pendidikan, ini nggak terjadi lagi dan
berdampak signifikan terhadap kualitas SDM kita nantinya gitu ya. Kan Betul. kita mau menuju Indonesia Mas tahun 2040 begitu ya. betul. Nah, menurut Anda seperti apa? Iya, tadi yang pertama saya sudah ucapkan itu adalah mendekatkan dunia pendidikan dengan industri, juga ketenaga kerjaan, ya, sehingga pembangunannya itu harus berjalan selaras semua. Karena supply tenaga kerja itu dilakukan oleh pendidikan. Sementara demand tenaga kerja itu yang punya adalah industri. Dan di tengah-tengah kita memiliki manusia-manusianya yang disebut itu adalah orang-orang yang di dalam konsep ketenaga kerjaan tadi, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah itu kalau dari kami ya. Dan begini, poin keduanya adalah kayak gini ya. Kita patut bersyukur ya karena peringkat PISA kita meningkat ya semenjak 2018 hingga hari ini. Dulu peringkat kita 73, per hari ini kita peringkat 68 ya. Dan peningkatan PISA, skor PISA itu kalau dia mencapai 25 peningkatannya, ini akan menyumbang berkontribusi kepada GDP sebanyak 5,5%. Dan kita sekarang mau mengejar itu kalau di dunia pendidikan kita ya. Dan untuk mengejar itu maka kita ada Prabowo Gibran itu ada 3 ya strategi yang paling signifikan ya. Yang pertama itu adalah memotong hambatan birokrasi. Baik. Ya, birokrasi ini baik itu dari level kementerian sampai dengan ke sekolah-sekolah. Ya. Lalu yang kedua adalah kami ingin menyederhanakan sistem pendidikan. Ya. Artinya kita sama-sama tahulah di lapangan yang sering kita temui sekarang itu dengan sistem PPDB yang sekarang banyak orang-orang yang mengeluh karena yang diterima itu yang usianya lebih tua gitu. Sementara prestasi itu dilihat sebagai kategori yang kesekian gitu. Usia dilihat lebih dahulu gitu ya. Nah, itu yang kedua ya, menyederhanakan sistem pendidikan kita. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, Pak Prabowo itu sangat concern dengan yang namanya kesejahteraan, taraf hidup dan kehormatan para guru juga staf-staf di sekolah. Jadi poin kami di lain link and match yang tadi saya katakan, yang kedua adalah yang ini tadi. Baik, Mbak Niska. Saya sedikit Oke. koreksi nih. Boleh. Skor PISA kita nggak naik loh. Skor PISA kita makin turun. Kita kemampuan membaca kita di level functionally illiterate. Saya tadi mengatakan bukan skor PISA, peringkat. Loh, Ya. itu Nah, nggak dihitung. Itu peringkat dihitung. Nggak Kenapa pernah kita dihitung. Kenapa Di RPJMN pun targetnya adalah skor. Nggak pernah targetnya Kenapa adalah- kita peringkatnya naik? Karena ada negara-negara yang belum pernah ikut tiba-tiba ikut. Bukan, Iya, karena COVID kemarin, banyak negara yang skornya turun. Dan penurunan kita, Baik. Tapi kita itu semakin jauh turun lebih dari terjaga. 2000. Saya kasih kesempatan dulu Pak Indra ya. Silakan Kita Pak tuh Indra udah di selesaikan. bawah. Ya. Jadi sekarang gini nih. Contoh nih. Kita skornya 11 dari 100 nih. Terus tiba-tiba diturunin lagi skornya jadi 9 dari 100. Nggak ada bedanya. Mau jatuh kayak apa lagi? Justru ini sangat berbahaya narasi yang mengatakan kalau peringkat kita itu naik. Itu narasi yang menyesatkan. Karena itu berbanding terbalik dengan mencerdaskan. Kita ini harus perbaiki, baca aja kita nggak bisa loh. Kalau kita baca nggak bisa, kan berarti kita nggak bisa belajar. Terkait indeks literasi kita yang masih rendah ya. Betul, itu loh. Itu yang narasi yang sangat berbahaya kalau Baik, Mas Dede, mengatakan. silakan. Iya. Jadi sebenarnya kan ada fenomena di mana skor PISA hampir di semua negara, terutama pada saat COVID, itu memang turun, gitu ya. Dan ketika kita naik peringkatnya, itu artinya kita dapat menjaga penurunan itu supaya nggak sama seperti yang lain. Dan ini sesuatu yang patut kita apresiasi. Ingat loh, dari 2018 73, sekarang kita 68 dan apa namanya kita nggak bisa menghilangkan konteks COVID tadi itu, ya. Jadi ya sah-sah saja. Sama halnya misalnya kayak begini ya. Tadi Pak Indra berbicara soal kemiskinan misalnya ya. Saya ingat betul kok di DKI Jakarta semenjak Pak Anies dilantik sampai dengan Pak Anies selesai masa jabatannya, jumlah orang miskin naik kok 101.000, gitu. Jadi kalau kita berbicara track record, Pak Indra, saya tadi mau mengkritik tuh soal kemiskinan dan lain-lain. Bahkan di tahun 2022 angka kemiskinan di DKI Jakarta itu terburuk selama 15 tahun terakhir. Terburuk selama 15 tahun terakhir. Apa yang dilakukan Pak Anies? Bangun JIS. Bangun stadion JIS. Yang dimana 80% pendanaannya itu adalah dana pinjaman dari pemerintah pusat, dana pemulihan ekonomi nasional. Dibangun stadion megah-megahan untuk gagah-gagahan.
Kita Artinya ada kembali hal dulu lah ke pendidikan, jangan melebar kemana-mana. Ada hal lain karena yang karena ini diminiskan gitu. karena ini penting, ini sangat berbahaya. Iya. Saya pikir Ya itu nggak berbahaya. Jadi gini loh, kalau kita bicara tentang Finlandia angkanya memang turun. Tapi kalau dia angkanya dari angka 90 turun ke 80, turun 10 poin, nggak masalah. Baik. Karena dia masih di atas. Kita angkanya 11 dari 100, turun jadi 9 dari 100. Baik. Cuman 2 poin. Artinya memang banyak sekali perbaikan yang harus kita lakukan lah ya. Iya. Dari Mbak Aniska, ada yang ingin tambahkan mengenai hal ini? Saya agak-agak gimana ya, kayaknya 01 dan 02 ini kayaknya agak sensitif bahas-bahas skor gitu kan, bahas-bahas etik. Ya tadi kalau kita kan udah ada visi misinya itu gerak cepat Indonesia unggul. Tentunya untuk mencapai Indonesia unggul harus punya sumber daya manusia yang unggul juga. Jadi ini akan berdampak ke banyak aspek. Dari salah satu program kita juga itu meningkatkan lapangan pekerjaan. Nantinya kan kita menciptakan sumber daya manusia yang unggul juga. Kemudian juga kita akan mengkaitkan dengan beberapa program unggulan seperti ada KTP Sakti. Nanti sudah terintegrasi semuanya. Kemudian juga HP Sakti. Sehingga nantinya anak-anak muda, kita kan ada ekonomi hijau dan biru nih di kubu kita nih. Di Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya saja mungkin ekonomi biru, kita punya garis pantai terbesar kedua di dunia. Bagaimana ini bisa dimanfaatkan dengan digital tadi. Ada HP Sakti, ada KTP Sakti. Contohnya nantinya anak-anak muda yang punya kemampuan, yang mungkin yang bisa membantu orang tuanya di kampung nih, nggak perlu merasa malu lagi sebagai anak nelayan, nggak ada yang merasa malu lagi jadi anak petani. Karena mereka sudah bisa menggunakan nih tadi yang ada HP Sakti, kemudian KTP Sakti, semuanya sudah terintegrasi, memanfaatkan teknologi dengan baik, bisa mengembangkan dan membantu usaha orang tuanya di kampung, bisa membantu yang mungkin skalanya masih kecil karena pendapatannya biasanya ya nelayan itu berapa sih? Justru yang mendapatkan baik keuntungan tuh biasanya wilayah yang tingkat sampai ke pasar kan. Baik. Gitu Tapi ya. kalau ngomongin soal literasi digital kita udah baik atau belum menurut Anda, sehingga kemudian ada program-program yang tentu saja dapat menutilisasi gadget ataupun gawai gitu. Tentunya ini sudah melalui berbagai macam findings ataupun mungkin temuan-temuan lah ya, ketika kemudian ada satu program terkait dengan penggunaan gawai, nelayan kita sudah bisa pakai itu semua ya, petani kita sudah bisa pakai itu semua. Tentunya kan mereka juga nanti akan diedukasi, ini sudah ada programnya loh, kalau yang kayak kartu-kartu tadi untuk para nelayan sudah ada program di Jawa Tengah, seperti untuk subsidi pupuk untuk para petani, kemudian juga untuk membantu memasarkan dan mengupdate harga-harga di para tingkat nelayan itu sudah diterapkan di sana. Kemudian juga dengan gawai tadi ya, yang kita bilang ada HP Sakti tadi. Nah, anak-anak mudanya ini nanti akan membantu orang tuanya, jadi mereka tidak perlu ke kota untuk mencari pekerjaan, nggak perlu harus pindah ke kota besar kalau beranggapan akan menjadi orang sukses kalau ke kota. Mereka bisa membangun usaha orang tuanya. Baik. Cukup dengan ada di kampung sendiri. Ada skornya tuh, Digital Civility Index kita yang terakhir tahun 2021. Baik. DCI ya, Digital Civility Index. Kita itu disebut sebagai warganet yang paling biadab se-Asia Pasifik. Itu memang apa adanya, katanya memang itu ya? Iya. Saya pernah dengar itu juga. Gitu. Jadi kita terlalu banyak yang namanya ujaran kebencian, penipuan, hoax, itu kita di Asia Pasifik kita paling biadab. Gitu. Nah, ini kuncinya di mana? Pendidikan. Kalau kita lihat sekolah-sekolah kita bisa kita lihat pada saat Covid, kan kita bingung. Sekolah kita itu banyak justru malah menolak yang namanya penggunaan teknologi dengan berbagai macam alasan. Padahal teknologi itu adalah bagian dari alat kerja. Nah, itu yang memang harus kita dorong untuk modernisasi pendidikan kita juga. Jadi bukan kita biarkan saja dengan status quo. Baik. Satu hal yang kemudian juga menarik, tentu saja berkaitan juga dengan tema debat kita kali ini, tentu saja terkait dengan teknologi informasi dan juga digitalisasi tadi gitu ya. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ataupun Lemhanas Adi Wijayanto mengatakan Indonesia mengalami 2.200 serangan siber anomali setiap 1 menit pada tahun 2023. Dan seperti itu pada tahun 2022 serangan siber anomali yang terdeteksi mencapai 1,2 miliar. Dan biasanya serangan menyasar data-data pribadi, data-data korporasi, data-data niaga, hingga data lainnya. Dan kayaknya kalau ngomongin soal pencurian data
masyarakat sendiri, kayaknya masyarakat udah sangat jengah sekali gitu ya. Lagi-lagi data kita kemudian dicuri dan juga disalahgunakan, diperjualbelikan di black market gitu. Menurut Anda terkait dengan teknologi informasi ini gitu, apa sih yang salah sehingga kemudian banyak sekali penggunaan data-data dari masyarakat sendiri begitu ya untuk hal-hal yang tidak perlu ataupun merugikan dari masyarakat gitu. Saya ke Pak Indra terlebih dahulu, apa yang perlu kita perbaiki supaya pencurian data, keamanan data nggak terjadi lagi gitu? Kita nggak pernah punya blueprint, kita nggak pernah punya planning kan gitu. Di negara tetangga kita, Singapura yang gedenya cuma sekecamatan nih, itu untuk urusan digitalisasi pendidikan saja, mereka dari tahun 1997 sudah punya yang namanya ICT Master Plan in Education. Ini baru di pendidikan doang nih, belum keseluruhan ya. Keseluruhan pasti ada lagi. Itu dari tahun 97. Untuk negara yang kecilnya, cuman sekecamatan nih, cuman 300 sekolah. Udah disiapin dari lama gitu ya? Sekarang sudah fase kelima, namanya udah berubah menjadi Educational Technology Plan. Negara tangga kita yang lain, Malaysia, dari tahun 2011 kalau nggak salah, kebetulan saya juga terlibat, punya program yang namanya One Bestarinet. Itu harusnya 15 tahun, tapi baru 9 tahun sudah dihentikan karena nggak sesuai dengan target. Nah kita 17.000 pulau, planning aja nggak punya nih kan gitu. Nah itu yang membuat jadi yang tadi kita banyak itu semua mekanismenya itu mekanisme pasar gitu loh. Jadi biarkan ya udah pokoknya jalan apa adanya. Padahal hal-hal yang seperti ini harus disiapkan dengan baik. Kenapa sih punya kita begitu perencanaan. tertinggal dalam hal perlindungan data dan lain sebagainya gitu? Apakah memang ini kemudian dinilai sebagai satu hal yang nggak perlu dipikirin gitu karena ada hal lain kayak misal mikirin penurunan tingkat kemiskinan aja kita kemudian masih banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Nggak bisa ditinggal dong. Itu semua ya mungkin tadi balik lagi sibuk bagi-bagi bansos mungkin jadi kelupaan mikirin ini. Iya. Bahkan mungkin ada program-program terkait juga dengan digitalisasi pemerataan infrastruktur yang kemudian tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kan itu begitu juga ya. yang kemarin dibilang kami itu melempar kebohongan hoax itu kan pada saat capres kami bertanya. Ini anggaran Kemenhan itu kan 700 triliunan, koma kan gitu. Kok bisa sih diserang cyber kan gitu. Itu dipakai buat apa aja kan itu sebetulnya inti pertanyaannya kan seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang sebetulnya kita sudah masuk. Ini kan kita memasuk ke era masyarakat 5.0, kita sudah di 4.0. Hal-hal yang seperti ini itu memang harus difikirkan, disiapkan secara matang. Tadi saya sudah sempat mengatakan, 2019 itu sempat diundang oleh Kane, kita bicara tentang menyiapkan SDM unggul di era digital. Yang kaget itu kan ternyata kita kekurangan programmer. Bayangin loh, semua kampus punya fakultas komputer. Eskom itu ada di mana-mana. Tapi kita kekurangan programmer. Dan saya kaget begitu saya tanya, ini kan dari IDEA ya, IDEA itu kan asosiasi e-commerce. Saya tanya, apa sih problemnya? Apa kita belajarnya salah, ilmunya salah? Jawabannya bikin saya kaget. Bukan itu mas. Kita punya anak-anak yang memang bisa jadi superman. Tapi nggak ada satupun anak kita yang bisa jadi super team. Jadi justru kolaborasi, kemampuan bekerja sama. Jadi soft skills yang kita kurang. Baik, oke. Mas Dede, terkait dengan concern di perlindungan data dan lain sebagainya, gimana menurut Anda? Iya, yang pertama itu memang harus dikoreksi anggaran Kemenhan yang dibilang 700 triliun dan untuk beli alutsista itu memang keliru gitu ya. Jadi nggak ada pembelian alutsista itu 700 triliun ya. Yang ada itu sekian ratus triliun itu adalah anggaran Kemenhan yang dimana di dalamnya nanti dibagi-bagi lagi. Ada Mabes TNI, ada 3 matra TNI gitu, termasuk di dalamnya ada untuk Kemenhannya sendiri. Dan kalau dihitung-hitung ya, untuk alutsista itu cuma 18%. Jadi saya pikir ini yang harus diluruskan dulu ya. Ini harus diluruskan dulu. Nah, yang kedua, ketika website tersebut dibobol ya, apakah itu kemudian menjadi tanggung jawab Kemenhan? Baik. Gitu ya. Saya ingat ya, ini saya ada catatan ya. Kalau untuk cyber security itu tanggung jawab adalah di BSSN untuk cyber security ya. Untuk cyber defense baru di situ ada Kemenhan sama TNI.
Lalu untuk cybercrime di situ Polri, cyber diplomasi di situ adalah Kemenlu, cyber law di situ ada Kemenkumham, MK dan MA, dan cyber intelligence di situ yang bertanggung jawab adalah BIN. Ya, ketika website tersebut diretas, ini masuknya kemana? Gitu. Ini nggak pernah ada yang membahas bahwa apakah ini isu ancaman atau isu pertahanan atau ini adalah kriminal. Baik. Gitu. Oke. Kalau memang ini kriminal, ya jatuhnya berarti ini harus Polri, ya, dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Artinya ada porsinya masing-masing. Ada gitu ya. porsi Sangat masing-masing. singkat, Mbak Anissa, kita sebelum kemudian menuju ke JCC untuk mengikuti debat. Mengenai hal ini, apa concern dari Anda? Ya, banyak. Ini yang Indonesia ini banyak banget memang ya kasus-kasus pencurian data dan rentan banget. Makanya kita punya program nanti di Pak Ganjar sendiri itu ada KTP Sakti, jadi semua udah diintegrasi. Karena banyak kan narasinya tuh katanya kalau orang susah tuh kartunya, dompetnya tebel, kebanyakan kartu. Jadi bukan banyak duit ya, kebanyakan kartu. Jadi nanti terintegrasi satu. Kartu-kartu. Baik. Ada BPJS, ada belum lagi itu kartu apa lagi ya. Jadi kalau kita berkaca dari tetangga sebelah aja tuh dari KL, Kuala Lumpur, Malaysia, mereka tuh udah ada MyCard. Jadi satu kartu itu sudah bisa dipakai buat berbagai macam keperluan. Jadi Baik, cuma satu baik. unik. Dan ini juga Oke. salah satu tujuannya untuk menjadi perlindungan data loh. Tidak Kita disalahgunakan ingin dan berbincang tidak mengenai hal ini terus, duplikat. tapi kemudian kita harus menuju ke JCC Oh, baik. untuk mengikuti debat Pamungkas Capres 2024 di Jakarta Convention Center. Kita simak pemirsa.